Pemirsa, tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. This kabur aja dulu movement. Yeah. Nah, dari cuplikan berita tadi, kabur aja dulu adalah sebuah istilah yang populer di media sosial Indonesia beberapa waktu lalu. Istilah ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan dan frustasi generasi muda terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dalam negeri saat ini. Istilah ini menjadi tagar kabur aja dulu dan ungkapan dalam upaya untuk mengajak dan memberikan dukungan orang-orang, khususnya anak muda, untuk mencari peluang dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri untuk sementara waktu. Dalam agenda kali ini, bagaimana sih kita melihat nasionalisme dalam gerakan kabur aja dulu? Apa aja sih pro dan kontra di media sosial mengenai isu kabur aja dulu? Apakah benar anggapan bahwa isu tersebut adalah untuk pengembangan diri atau malah sebaliknya? Jika dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik, generasi muda harus tetap berada di dalam negeri. Yuk kita bahas satu persatu pandangan tersebut. Tagar kabur aja dulu memang menggoda, tapi kalau semua anak muda memilih kabur, siapa yang bakal bangun negeri ini? Nasionalisme itu bukan cuma soal bangga jadi orang Indonesia, tapi juga soal mau ikut berjuang meskipun waktu dan keadaannya nggak ideal. Kalau terus lari, perubahan nggak akan pernah datang. Yuk jangan kabur, hadapi dan benahi bareng-bareng. Wawasan kebangsaan pada dasarnya mengajarkan bahwa negara ini dibangun lewat semangat gotong royong, rasa pengabdian, dan keberanian menghadapi tantangan bersama. Maka ketika seseorang memilih kabur dalam arti meninggalkan tanggung jawab tanpa berusaha menyelesaikan masalah, hal itu bisa dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap semangat bela negara yang sejatinya menuntut partisipasi dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Tapi penting juga untuk diingat, ikut-ikutan tren kabur aja dulu tanpa benar-benar paham situasi atau menyiapkan diri justru bisa merugikan diri sendiri jika tidak dibarengi dengan rencana matang dan tujuan jangka panjang. Kabur hanya akan jadi pelarian sesaat karena takut ketinggalan atau FOMO, bukan langkah yang bijak. Di sisi lain, fenomena ini juga bisa memperlebar jarak antara masyarakat dan negara saat ketidakpercayaan terhadap pemerintah makin tinggi. Pilihan untuk kabur seolah jadi bentuk keputusasaan, bukan solusi. Padahal banyak persoalan sebenarnya bisa dihadapi dan diselesaikan bersama, asalkan ada ruang dialog, rasa saling percaya, dan kemauan untuk bergerak. Sebenarnya, movement kabur aja dulu ini juga memberikan beberapa dampak positif. Dalam konteks negara, negara juga seharusnya mensupport dan melindungi warga negaranya untuk mencapai potensi dan cita-citanya. Dalam sejarah perjuangan bangsa, banyak tokoh-tokoh nasional yang juga melakukan kabur atau eksil, bukan karena takut, tapi untuk menyusun strategi yang lebih baik untuk kemajuan bangsa. Jika kita memutuskan untuk kabur aja dulu, sebenarnya kita sedang menciptakan ruang untuk diri kita untuk berefleksi dan melakukan improvement. Di sana, kita bisa belajar untuk beradaptasi, memecahkan masalah, dan juga untuk bisa mengembangkan passion. Kabur aja dulu juga bisa termasuk ke dalam konteks bela negara. Bela negara bukan cuma soal tetap tinggal dalam sistem, tapi bagaimana berkontribusi untuk bangsa dimanapun kita berada. Banyak diaspora Indonesia yang justru berkontribusi besar dari luar negeri, mulai dari inovasi teknologi, pendidikan, hingga advokasi HAM. Daripada ikut tren kabur aja dulu, lebih baik kita ambil jalan tengah yang lebih membangun. Bangun aja dulu. Artinya kita tetap bisa belajar atau bekerja ke luar negeri untuk menimba ilmu dan pengalaman, tapi dengan niat dan berkontribusi untuk bangsa. Gunakan kesempatan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas diri dan mengembangkan kompetensi, memperluas wawasan dan perspektif global, mengisi ulang energi dan kesehatan mental, membangun jaringan internasional, lalu membawa pulang ilmu dan jaringan itu untuk memperbaiki sistem di Indonesia. Jadi bukan kabur, tapi strategi pulang dengan bekal. Karena cinta tanah air itu bukan berarti harus tinggal, tapi harus pulang saat dibutuhkan dan siap membawa perubahan. Gerakan kabur aja dulu bukan sekedar soal pergi atau tinggal,
tapi soal tujuan, kesadaran, dan kontribusi. Kabur bisa menjadi bentuk perlawanan atau strategi, tapi juga bisa menjadi pelarian jika tanpa arah. Maka penting bagi generasi muda untuk berpikir kritis, rencanakan dengan matang, dan tetap peduli terhadap bangsa dimanapun mereka berada. Pada akhirnya, keputusan untuk kabur aja dulu adalah pilihan pribadi yang penuh pertimbangan dan tidak bisa disamaratakan. Yang terpenting adalah alasan dibalik langkah tersebut dan bagaimana pengalaman itu dijalani. Jika kabur menjadi cara untuk berkembang, belajar, dan kelak kembali dengan ilmu atau pengalaman untuk berkaya Indonesia, maka ini bisa jadi wujud nasionalisme modern yang sangat berarti. Namun, jika hanya sekedar pelarian tanpa tujuan, manfaatnya mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Setiap langkah punya makna, asalkan dijalani dengan niat yang tulus.